Maha suci Allah, alladzi zat asra, yang telah memperjalankan. Jadi Rasul bukan jalan sendiri, diperjalankan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Biabdi, dengan hambanya. Abdi, hamba itu terdiri dari jasad dan roh. Karena ada dua pendapat masalah Isra dan Mi'raj, apakah Rasul dengan jasadnya dan rohnya atau hanya rohnya saja alias mimpi. Pendapat yang rojih dengan jasad dan rohnya, karena dengan kalimat bi abdihi, tidak dengan bi ruhihi, dengan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba abdul itu berarti ada jasad, ada ruh. Anak Abdullah, saya hamba Allah. Berarti saya manusia itu hidup, kalau mati tidak bisa makan hamba lagi. Arba'atun nataqahhar kalil adah fisihor. 4 bayi yang bisa bicara waktu kecil, yang menjadikan orang itu terheran-heran. 1, ini siapa? Kisahnya masih toh. Itu 1. Yang kedua, kisahnya persaksian Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dituduh berselingkuh dengan Zulaikha, ya kan? Di surat Yusuf kan dibuka itu kisahnya antik. Dituduh Nabi Yusuf kalah wong lanang. Tidak bisa bukti kan, apalagi itu ini yang mau nakal dengan saya. Rajanya Al-Aziz kan ngandel. Nah, akhirnya atas izin Allah, yang bicara siapa? Yang bicara adalah keponakannya Zulaikha. Jadi bayi itu keponakannya Zulaikha sendiri, bukan orang lain. Tanya bayi ini, bayinya ngomong, kalau yang robek depan atau belakang itu kan kisahnya kan. Nah, kalau yang robek depan berarti Nabi Yusuf yang salah gitu kok. Kalau yang belakang berarti perempuannya yang salah. Itu yang ngomong bayinya. Bener, akhirnya Yusuf bener, tetap di penjara. Ya kok. Itu hari ini di hadapan penguasa. Bener kok apa cocok penjara. Jadi sudah ada contoh di Al-Quran, Nabi Yusuf orang yang di pihak yang benar, tapi karena tidak cocok dengan penguasa tetap masuk penjara. Hari ini juga banyak imam-imam besar kita, Imam Said Qutb mati di penjara. Indonesia dulu ketua MUI yang pertama Hamka di penjara. Kenapa? Tidak cocok dengan pemerintah. Terus yang ketiga, Syahidu Jurej, bayi yang memberikan persaksian kepada Jurej. Jurej ini seorang hamba soleh di Bani Israel. Dia ahli ibadah tapi ilmunya rapati kuat. Jadi ahli ibadah tapi ilmunya pas-pasan. Artinya sholat tok, semoga sholat, ngajine Quran. Ini penting, ngaji ini penting. Nah, satu saat sholat diundang ibune Jurej. Jadi Jurej iki, sholat opo ibu? Sholat opo ibu? Sholat ah, nah, sholat. Lain hari ibu ngundang lagi, Jurej, cek sholat mana ya? Sholat opo ibu? Sholat opo ibu? Sholat ah, sholat. Sampai 3 kali. Nah, ini ibu-ibu hati-hati, ojo ngomong kata-kata sing ora apik karena kata ibune isi salah Jurej. Jurej diundang ibune orang goplek.
Ngerti orang goblok ya? Nggak peduli. Engko rasake iki bakal digodho karo kan pelacur kowe. Pesina. Temenan teko fitnah pesina. Datang cewek yang cantik memang itu diutus oleh seseorang yang ingin menggagalkan joret, kan nggak senang dengan joret. Ring musolane namanya makbat tempat sholat. Godo, joretnya nggak mau joretnya. Tapi perempuan ini perempuan yang licik, dia ngambil pengembala. Dia zina dengan pengembala. Akhirnya punya anak meteng ning kampung ngomong aku karo joret. Joret kan namanya jadi cemar. Wah, akhirnya ngomong tolong kok ki. Ahli ibadah apa wong orang genah akhirnya apa musholane tempat ibadahnya dihancurkan. Kata joret nanti nunggu anaknya lahir. Dong anak lahir tunggang. Jurate tanya saja anaknya, siapa bapaknya? Anaknya ngomong, bapakku adalah si pengembala kambing. Nah, tadi. Kenapa orang satu kampung minta maaf sama juret? Saking melase wis dihina dinesta, juret tempat ibadahmu sudah tak bongkar. Mau saya bangun lagi minta apa? Dengan maspok. Juretnya enggak usah. Ini tawaduk sekali. Dan yang terakhir Nabi Isa. Ini yang nomor 4. Nabi Isa alaihi salam ketika sama dengan Juret, hampir sama kan? Nabi Isa alaihi salam ibunya kan Maryam, dituduh wanita nakal. Ya kan? Dicemooh macam-macam, akhirnya apa? Ya anak-anak bilang ini Abdullah, saya hamba Allah. Ngomong bocah. Ini persaksian bayi-bayi yang bisa bicara. Nanti ada lagi sebentar. Mau izin sebentar. Kita lanjutkan. Yang 4 tak tambah isan ya, biar tahu sekalian. Ini sebagai ibrah bagi kita. Karena ini isinya kisah-kisah bayi ini ada yang sangat positif luar biasa. Yang nomor 5, bayi yang sedang nusuk mimik ibunya dari Bani Israel. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi seorang ibu yang nusuin anaknya mimik, kemudian dia lewat bertemu dengan orang yang berkuda.
Kalau hari ini naik mobil Mercy, orangnya keren. Kata ibunya, ya Allah, jadikan anak saya seperti ini. Anaknya langsung ngomong, nggak mau, Bu, saya nggak mau jadi orang seperti ini. Itu anaknya ngomong. Jalan lagi, temu seorang budak perempuan, hitam kelam yang sedang dimaki-maki oleh juragannya. Kamu wis disengeni tak ngamek. Kata ibunya, ya Allah, jangan sampai anaknya saya seperti ini, ya Allah, kok nolong satu menurip. Bayinya bicara, ya Allah, jadikanlah seperti orang ini, ya Allah. Jadi bertolak belakang dengan ibunya. Nah, ini ibunya berkacamata materi dohir. Sedangkan bayi ini atas izin Allah bisa bicara. Ternyata apa kata Rasulullah? Orang yang pertama tadi, sekalipun dia berpenampilan tampan, bersih, keren, dia hatinya kotor. Nah, yang kedua, sekalipun dia itu budak, dicaci, dimaki, dituduh anak nakal, tetapi hatinya bersih. Sehingga bayi milih yang itu. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Yang nomor berikutnya nomor 6. Ini riwayat dari Imam Sa'labi, Nabi Yahya bisa bicara ketika bayi, anaknya Nabi Zakaria. Terus yang nomor 7, bayinya Ashabul Ukhdud. Ukhdud itu parit. Jadi orang pada waktu itu kerajaan ini Bani Israil juga membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak mau masuk tauhid, bakar di situ. Nah, ibu-ibu yang pada ngembani anak pada bingung semua, ini pria anak saya. Ini bayinya itu bicara, Bu, silakan Bu, masuk saja. Itu Ashabul Ukhdud. Dan yang terakhir, ini dalam riwayat kitab Syarah Al-Qustulani disebutkan Nabi Muhammad SAW pada usia 9 bulan di pangkuan Siti Halimah, beliau bisa bicara. Yang dibaca Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nih, itu 8 bayi yang bisa bicara. Lanjut perjalanan Rasulullah sampai Masjidil Aqsa, terus naik langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, menerima sholat 5 waktu. Dalam kisah Mi'raj, Imam Bukhari meriwayatkan dan juga kita Mi'raj, pertama Rasulullah menerima perintah sholat 50 waktu. Itu pertama. 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, dapat perintah apa? Sholat 50 waktu. Umatku yang gede-gede saja tidak kuat, apalagi umatmu doib, minta kepada Allah untuk diringankan. Itu ada dua riwayat di Imam Bukhari 10-10 pengurangannya, di yang lain 5-5-5. Ya, intinya terakhir masih sisa 5. Sisa 5 tetap kata Nabi Musa alaihissalam, mintalah keringanan. Kata Rasulullah, cukup turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, ini wa fi safihati lailatul Isra, dan di waktu subuh malam Isra datang di Masjidil Haram, allamahu Jibril as-sholata wa awqataha. Jibril alaihissalam mengajarkan tata cara sholat dan waktunya. Itu.
Jadi setelah turun sholat 5 waktu langsung subuh tung, Jibril teko mulang sholat. Ini dicermati ini. Jadi Jibril mengajari Rasulullah sholat. Ini luar biasa. Waktu sholat sekaligus tata caranya. Melihat kisah ini sebetulnya orang yang benar-benar meresapi hikmah Isra Mi'raj tidak akan pernah meninggalkan jamaah. Kenapa? Dilihat Jibril datang waktu subuh. Pertama Jibril ngimami nutur Rasulullah. Subuh, duhur imam, asar imam, maghrib imam, isya imam. Hari kedua turun lagi mulang ganti Rasul sing imam. 5 waktu. Hari ketiga Jibril tidak turun. Cukup Rasul baru ngejak keluarga. 1. Sholat. Sampai Rasul wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan sholat jamaah 5 waktu. 1 waktu sholat isya, Rasul sakit. Ini di kitab Al-Kabair disebutkan. Sudah azan, kasih jeda beberapa lama, Rasul belum datang. Akhirnya apa? Sebagian sahabat cek rumah Rasul, jemput, masuk rumah Rasul masih sakit, demam. Kata sahabat masih demam, tunggu. Nggak berani komat, tunggu. Mati dong ngantuk gopar ya kok, tunggu. Masih lorong gak ini. Datang lagi masih lagi. Sampai ketiga. Setelah itu Rasulullah bilang, silahkan imam satu di antara kamu. Yang para sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Ini yang memunculkan nanti ketika Rasulullah khalifah baru termasuk ini dalilnya. Ditunjuk masuk jadi imam sholat. Di tengah-tengah sholat Rasul sudah cara saiki wis dangan kok senteng masuk masjid ikut sholat jamaah. Abu Bakar ngerti, aduh Rasul melakukan mesti denger kan apa suarane apa sendale kan podehenge enggak tahu semua kan. Duh Rasulullah ikut sholat ini. Setelah Rasul takbir, Abu Bakar mundur. Rasulullah isyarah, maksudnya lanjutkan. Tetap Abu Bakar mundur, Rasul jadi imam akhirnya di tengah sholat. Akhirnya sholat dilanjutkan oleh imamnya Rasul. Berarti penggantian imam di tengah sholat boleh, dengan catatan makmum yang mau ganti takbir dulu nggak boleh tarik kamu mudun aku maju, nggak boleh. Jadi Allahu Akbar sudah jadi makmum sana mundur kita maju boleh. Ini melihat ini Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan jamaah. Mulane surat Al-Baqarah 43 wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam tafsirnya warka'u ma'ar raki'in ay as-shalah jama'atan fil masjid lirijal, yaitu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau laki-laki sholatnya di rumah namanya Hasan diganti pakai Hasanah. Hasan di masjid, Hasanah di rumah. Kamu soleh masjid, nek solehah di rumah enggak apa-apa. Itu. Yang kedua, dalil penguat jamaah. Seorang buta namanya Ibnu Umi Maktum. Di rumah enggak ada yang nuntun ke masjidnya sendirian. Bukan masalah gelap, nek gelapnya buta mesti gelap semua. Jalannya terjal berbatu. Datang ke tempat Rasul, ya Rasulullah, apakah saya diizinkan untuk sholat di rumah? Karena saya tidak ada yang nuntun ke masjid. Kata Rasul, ya wis. Setelah mau pergi stop, ditanya, hal sami'tan nida hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Qala na'am fa'ajib. Dengar adzan enggak? Dengar. Kalau dengar adzan tetap kamu ke masjid jamaah. Dari kejadian hadis ini Imam Ahmad bin Hambal memberikan
Ijtihad kesimpulan sholat jamaah hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Nah, Imam Syafi'i fardu kifayah. Nih, kembali ke ayat Sallu kama ra'aitumuni usolli, hadis yang sahih Al-Bukhari, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Nah, ayatnya warka'u ma'ar raki'in. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat berapa sih yang tadi ya ayyuhalladzina amanu itu ati Allah ati Rasul. Ali Imran wa An-Nisa lihat. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu yang lebih baik. Adapun besok ning akhirat urusannya Allah Taala, wallahu a'lam. Apakah fardu ain fardu kifayah? Yang jelas ayatnya warka'u ma'ar raki'in, hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli, selesai. Ikut Allah dan ikut Rasulullah. Jadi akhir inti Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal menerima, tidak pernah beliau meninggalkan jamaah sampai wafatnya. Terus inti yang kedua, sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan, dibersihkan dulu hatinya. Artinya apa? Orang yang mau sholat berisik atine, noto apise. Nek atine sudah tertata, insya Allah sholat bisa huruf. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Demikian kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.